Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Risya dengan NIM 2515101122. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai UAS yang sudah dijelaskan dan diberikan soalnya pada tanggal 22 Juni kemarin. Yang pertama, dari proses berkeimanan dan kebenaran mutlak. Al-Quran diyakini sebagai firman Allah karena memang dinyatakan demikian dalam ayat-ayatnya. Salah satu bahwa Allah menurunkannya adalah Allah pula yang menjaganya. Ayat yang paling sering dijadikan dasar adalah Quran Surat Al-Hijr, yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikir atau Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Bukti penjagaan Al-Quran tampak pada dua hal utama. Yang pertama ada penjagaan hafalan dan penjagaan tulisan. Sejak masa Nabi, Al-Quran dihafal oleh banyak sahabat dan juga ditulis oleh para penulis wahyu. Lalu dihimpun secara sistematis pada masa Khulafaur Rasyidin, sehingga transmisi teksnya berlangsung sangat kuat dari generasi ke generasi. Kemudian, dalam pengalaman pribadi dan lima hidayah, dalam perjalanan memahami Islam, saya awalnya belajar dari keluarga dan lingkungan, lalu semakin mantap ketika membaca Al-Quran, mendengar penjelasan guru, dan melihat bahwa ajaran Islam selaras dengan akal sehat serta menenangkan hati. Terus ada 5 jenis hidayah yang dapat dikaitkan seperti hidayah ilham atau fitrah, yaitu dorongan dasar dalam diri manusia sejak lahir. Hidayah hawas, yaitu petunjuk melalui panca indera. Hidayah akal, yaitu kemampuan untuk berpikir, menimbang, dan memahami. Kemudian hidayah diniyah, yaitu petunjuk agama lewat wahyu dan para rasul. Kemudian untuk Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan. Nabi Muhammad SAW diutus bukan hanya untuk umat Islam, tetapi untuk seluruh manusia. Al-Quran menyebut beliau sebagai Rasul Allah dan penutup para nabi yang menunjukkan risalahnya bersifat universal dan final. Kedudukan beliau sebagai nabi terakhir ditegaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 33 juz 33 ayat 40 yang bermakna bahwa setelah beliau tidak ada nabi lagi. Hadis sahih juga menjelaskan bahwa risalah Islam harus disampaikan. Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Karena itulah tidak perlu ada nabi baru. Syariat ini telah disempurnakan dan wahyu telah ditutup. Ada 4 sifat Rasul, akhlak Nabi, dan kisah berkesan 4 sifat Rasul yang wajib diketahui adalah yaitu sidik atau yang bisa dikenal dengan jujur, amanah atau dapat dipercaya, tabligh yaitu menyampaikan wahyu, dan fatonah cerdas dan bijaksana. Kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad SAW sangat menonjol dalam kesabaran, kelembutan, keadilan, kasih sayang, dan keteguhan, dan juga memaafkan. Beliau tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi mempraktikannya dalam hubungan dengan keluarga, sahabat, tetangga, bahkan musuh. Sifat ini menjadikan beliau sebagai teladan moral paling utuh bagi manusia. Kisah yang paling berkesan bagi banyak orang, termasuk saya juga, itu adalah sikap Nabi ketika difitnah, disakiti, dan diusir. Tetapi bukannya membalas dengan hal yang buruk atau membalas dengan kejahatan, beliau membalas dengan akhlak yang mulia. Contoh yang paling sering diingat adalah pemaafan beliau saat Fatuh Mekah, ketika beliau mampu menunjukkan kemenangan dan kerendahan hati dan tidak membalas dendam. Itu menurut saya sangat menunjukkan bahwa kekuatan sejati dalam Islam adalah pengendalian diri dan kemuliaan akhlak. Kemudian untuk jawaban yang nomor 3 mengenai belajar sepanjang hayat. Yang pertama mengenai konsep manusia makhluk belajar. Nah, manusia disebut makhluk belajar karena sejak lahir ia memiliki potensi untuk menerima ilmu, mengolah pengalaman, dan berkembang lewat pendidikan. Belajar sepanjang hayat berarti proses menuntut ilmu tidak berhenti pada usia sekolah, tetapi terus berlangsung selama hidup masih berjalan. Dalam Islam, belajar bukan sekedar kebutuhan duniawi, tetapi juga ibadah karena menuntut amal. Beberapa dalil yang mendukung konsep ini adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 96 ayat 1 sampai 5 yang memerintahkan mereka ini menandakan awal peradaban Islam dibangun dengan literasi dan ilmu. Kemudian ada hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang masyhur dipahami sebagai dorongan untuk terus belajar, yaitu Quran Surat Az-Zumar yang menegaskan bahwa orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Nah, dari dalil-dalil itu jelas bahwa Islam mendorong manusia untuk terus belajar agar iman, akhlak, dan amalnya meningkat. Belajar bukan hanya mengenai pengetahuan,
tetapi juga membantu kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Karena itu, seorang muslim idealnya tidak berhenti belajar walau sudah dewasa, bekerja, atau berkeluarga. Kemudian untuk yang ke nomor 4, yaitu mengenai pembelajaran peneliti. Nah, yang pertama mengenai Islam dan sains atau Islamisasi sains. Islam dan sains itu nggak bertentangan karena maksud Islam dan sains itu tidak bertentangan karena Islam mendorong muslim untuk membaca, mengamati dan mengambil pelajaran dari alam. Islamisasi sains berarti memandang ilmu pengetahuan dengan kerangka tauhid sehingga sains tidak dipakai untuk memunafikan Allah melainkan untuk memahami sunatullah. Contohnya adalah mempelajari keteraturan orbit planet, siklus air, struktur tubuh manusia, atau proses berfotosintesis. Nah, semua ini menunjukkan keteraturan yang sangat teliti sehingga mendorong manusia berpikir bahwa alam bekerja menurut hukum Allah yang konsisten. Dalam perspektif Islam, fenomena alam bukan hanya objek penelitian, tapi juga ayat-ayat kauniyah yang menguatkan iman. Kemudian refleksi ke surat Al-Alaq, yaitu ada perintah Iqra pada Quran surat Al-Alaq yang sangat penting karena membaca dalam Islam bukan hanya membaca teks, tapi juga membaca realitas, tanda-tanda alam dan diri sendiri. Menurut saya arti Iqra ini tuh bukan hanya membaca juga tapi juga memahami apa isi teks tersebut atau kalimat tersebut. Kaitannya dengan manusia sebagai makhluk peneliti adalah bahwa seorang muslim harus bertanya, mengamati, mencatat, menguji, dan mengambil kesimpulan dengan adab. Namun, penelitian dalam Islam tidak boleh lepas dari etika dan tujuan kemaksiatan. Jadi, ilmu bukan untuk kesombongan, tetapi untuk mengenal Allah dan memberi manfaat. Kemudian untuk yang nomor 5 yaitu mengenai muslim dan peradaban. Yang pertama kita mulai dari faktor pendukung kemajuan peradaban Islam. Nah, kemajuan peradaban Islam dahulu didukung oleh kuatnya iman, kepemimpinan yang adil, budaya ilmu, dan penghargaan tinggi terhadap ulama, ilmuwan, serta karya intelektual. Umat Islam juga terbuka menyerap ilmu dari peradaban lain lalu mengembangkannya dengan kreativitas sendiri. Hal ini terlihat pada masa keemasan ilmu pengetahuan, kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Faktor lain yang sangat penting adalah stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, dan jaringan perdagangan yang luas. Dengan kondisi ini, kota-kota Islam menjadi pusat pembelajaran dan pertukaran gagasan. Dorongan agama untuk membaca, menulis, berpikir ikut menjadikan peradaban Islam maju. Nah, alasan kenapa apa sih sebabnya hal ini melemah dan mulai tergantikan? Peradaban Islam kemudian ini mulai melemah karena munculnya perpecahan politik, perebutan kekuasaan, kemunduran tradisi ilmiah, dan melemahnya semangat jihad. Ketika umat lebih sibuk pada konflik internal daripada pengembangan ilmu, daya saing sang peradaban pun menurun. Selain itu, serangan eksternal, penjajahan, dan perpindahan pusat ilmu ke wilayah lain ikut mempercepat kemunduran. Banyak sekali wilayah Islam yang kehilangan kestabilannya, sehingga kemajuan teknologi dan organisasi diambil alih oleh peradaban lain. Nah, pelajarannya, kejayaan tidak cukup dengan sejarah masa lalu. Ia harus dijaga dengan ilmu, akhlak, persatuan, dan kerja keras generasi sekarang. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf karena lingkungannya seperti kurang kondusif. Jika diizinkan, saya ingin memberikan sedikit penjelasan. Saya baru sempat melaksanakan UAS ini sekarang dikarenakan saya semester ini saya di semester ini sangat disibukkan oleh pekerjaan. Jadi saya kesulitan membagi waktu dengan kuliah. Lalu saat di rumah siang hari, rumah saya kondisinya tidak kondusif untuk melakukan perekaman sehingga saya hanya bisa melakukannya di saat malam hari. Sekali lagi saya mohon maaf dan saya minta pemaklumannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.